silakan masuk. Oke, silakan duduk. Baik, gimana kabarnya hari ini? Lumayan baik Kak, tapi kan karena saya ada janji, jadi saya sini mau curhat pesan saya yang bisa diceritakan ini. Oke, karena kemarin kita sudah melakukan perkenalan dan sudah mengatur jadwal juga untuk melakukan konseling, jadi tidak perlu lagi perkenalan, oke? Oke, langsung saja ya kita melakukan sesi konselingnya. Baik, saya persilakan kepada kamu untuk menjelaskan permasalahan yang kamu alami secara rinci atau detail. Oke Kak, jadi sesuai yang saya jelaskan di WA, saya tuh kan punya tunangan betul, punya calon, dia kerja kantoran gitu kan, meeting terus. Karena proses jenjang pernikahan itu agak lama, kayak 2 bulan gitu, jadi saya tuh kayak kurang yakin sama diri saya sendiri, kurang yakin juga kalau saya jenjang pernikahan karena ada problem. Akhir-akhir ini tuh saya tuh sering kayak main sama mantan saya gitu. Soalnya mantan saya karena dipindahkan tempat kerjanya ke daerah saya kan, jadi kami tuh kayak sering cek gitu, kayak jadi saya otak lagi sama dia, nyaman lagi gitu kan, karena kami udah sebelumnya pernah berhubungan dekat, jadi kayak sering main segala macam gitulah. Alasannya ya karena calon saya tuh sibuk Kak, kayak meeting terus, pokoknya dia kayaknya katanya lagi ngejar sesuatu gitu di kantornya kan, terus kayak mungkin biar supaya dapat banyak biaya untuk pernikahan kami juga gitu kan. Saya kan agak sulit juga nih, nggak kemana-mana, jadi saya kayak bilang gitu, saya ajakkan nongkrong dari mantan saya, kayak kami dia sering nongkrong kemana-mana gitu. Itulah yang bikin saya kayak kurang yakin sama pasangan saya sekarang, kayak kalau misalnya harus nikah sama dia, tapi kami udah terikat tunangan gitu. Itu saya bingungnya di situ. Oke, baik, berarti dengan kata lain kamu sekarang merasa kurang yakin terhadap pasangan yang ingin tunangan. Iya. Baik, saya mau bertanya ya, bagaimana perasaan kamu kepada calon tunangan kamu ini? Perasaan saya sebenarnya saya itu memang sayang dan dibilang cinta gitu kan, tapi karena ada keberadaan mantan saya ini, jadi saya tuh kayak terbagi dua gitu. Di satu sisi saya tuh mau sama dia, tapi kalau misalnya saya dekat dengan mantan saya ini, jadi kayak saya ragu gitu, kayak lebih baik kayaknya saya sama mantan saya ini lah, kayak seolah-olah mantan saya ini tuh yang paling memahami saya banget gitu. Kalau sama saya tuh enggak, padahal kami tuh nggak ada masalah apa gitu, cuma kayak rasanya tuh beda aja. Oke, baik, berarti perasaan kamu terhadap dua orang yang bisa dibilang cukup berperan di dalam hidup kamu tuh kayak 50-50 gitu ya. Jadi kamu merasa bingung ya mau melanjutkan ke pertunangan ini atau saya lanjut ke mantan saya. Saya bingungnya di diri saya sendiri kan. Oke, baik. Hal-hal apa saja yang telah kamu lalui dengan calon suami kamu? Hal yang kami lalui, jadi saya mau menceritakan cerita sebaliknya nih dari awal pertama kenal. Kami tuh kan kenalnya dari perjodohan keluarga juga. Itu selain itu karena pertama saya kan anggapnya kan kayak teman gitu kan, tapi kami tuh lumayan gak jauh beda gitu, cuma beda setahun gitu kan. Terus lama-lama dekat, terus kami pacaran lah sampai setahun, barulah akhirnya karena keluarga kami sudah cukup dekat Kak, jadi ditunangkan lah di situ. Kami juga lumayan sering liburan kan, tapi karena dia sekarang tuh lagi sibuk kerja, jadi saya tuh kayak rasanya kayak pilih wangi aja gitu kan, jadi kayak nggak ada sesuatu, jadi makanya saya mencari orang lain gitu. Saya juga sebenarnya aja mama bersama dia, cuman karena dia sibuk tuh, jadi kayak saya merasa kalau misalnya nanti nikah dia seperti ini juga nggak ya gitu. Oke, ketika kamu bersama dengan mantan kamu itu, apa yang kamu rasakan? Saya rasakan perasaan yang sama sih seperti yang saya rasakan sama calon saya ini, cuman sama mantan saya ini karena kami tuh sebelumnya udah
lebih agak nyamannya kayak yang nyaman kayak teman gitu, cuman kayak sama dia tuh nyambung aja gitu Kak, soalnya kami tuh kan sebaya nih, jadi kayak kalau bicarakan yang apa itu pokoknya nyambung gitu, beda sama kalau saya kan agak tua nih setahun, jadi dia kayak apa namanya, pokoknya orang yang lebih tua gitu lah, kayak menggurui gitu. Oke baik, sekarang saya mau bertanya, bisakah kamu menyampaikan apa sih kelebihan dari mantan kamu ini? Kelebihannya apa namanya, kalau dibandingkan dari calon suami saya ini kayak dia tuh sebenarnya agak kurang, karena calon suami saya ini kan lumayan mapan, keluarganya juga berada. Kalau mantan saya itu dia tuh sekarang tuh masih dalam proses mencari kerja gitu Pak. Dia tuh kayak karena dia merantau, jadi tuh kayak masih proses misalnya rantau gitu lah, kayak mau cari kerja di mana gitu. Saya juga nggak tahu dia sekarang tuh tinggal di mana. Soalnya waktu terakhir dia cerita cuma tinggal di tempat temannya. Jadi kayak dia tuh sekarang masih bingung gitu, kayak mau cari kerja di mana. Terus juga keluarganya ini lumayan keluarga yang agak kurang jelas gitu. Soalnya karena ibunya udah meninggal, jadi dia tinggal sama ayahnya. Ayahnya juga sekarang udah punya istri. Jadi dia kayak ya kayak anak gak jelas gitu lah gitu. Kalau dibanding sama calon suami saya, kayaknya dia lebih kurang gitu. Oke baik, berarti kamu meyakinkan kalau tunangan kamu ini di sisi kelebihannya lebih dari si mantan tadi. Oke, jadi sekarang saya mau nanya, apa sih yang membuat kamu mau terus merespon mantan kamu ini? Di sisi lain, kamu sudah bertunangan dengan calon suami kamu. Yang membuat saya tetap merespon itu karena kami pertamanya sudah kenal, jadi menurut saya ya tidak apa-apa kalau saya merespon dia. Saya juga karena apa namanya, jadwal saya juga tidak padat, jadi saya kayak mengiyakan aja gitu menemani dia, karena saya kasih juga ke Kak, soalnya di sini dia juga kasih siapa, jadi ya misalnya kalau misalnya kami kayak ngobrol-ngobrol gitu. Terus saya nggak tahu kalau misalnya ini tuh bikin saya jadi bingung gitu sama tunangan saya sekarang. Oke, berarti hal tersebut membuat kamu bingung. Jadi bingung itu kan sebuah pilihan yang tidak jelas gitu kan. Kamu merasa bingung dan bingung itu membuat kita tidak nyaman. Iya. Berarti ketika kamu merespon mantan kamu ini, kamu dalam kondisi bingung dan jadi tidak yakin ke tunangan kamu ini. Nah, dari pernyataan saya tadi, apakah kamu merasa yang kamu lakukan itu benar atau salah? Selama ini saya tuh tahu yang saya lakukan itu salah, tapi kadang ada satu sisi kayak saya tuh nggak ngapa-ngapain sampai ada semua ngobrol, cuman saya merasa bersalah juga sama diri saya sendiri dan sama tunangan saya gitu. Tunangan saya tuh nggak pernah kayak gitu Kak, gitu kan. Saya tuh kayak kalau misalnya kayak gitu saya selalu marah, cuman kenapa saya melakukan itu gitu. Saya tuh kesalnya di situ sih sama diri saya sendiri gitu. Oke, berarti kamu merasa kesal ketika tunangan kamu ini tidak dapat memberikan waktu-waktu yang lebih untuk hubungan kalian. Apakah kamu sudah pernah mencoba menyampaikan hal tersebut ke tunangan kamu ini? Saya udah pernah ngobrol ini sih waktu kami acara weekend itu kan, cuman katanya dia tuh cuma bilang sabar gitu, sabar, ini kan lagi ada problem gitu kan. Dia tuh coba bilang, coba saya tuh ngertiin dia sebentar aja gitu. Dia ngomongnya nggak baik sih, cuman karena saya apa namanya orangnya kayak apa namanya kayak nggak bisa diikuti dulu Kak, makanya kayak jalan untuk mana gitu, jadi kayak nggak enak aja gitu. Oke, berarti kamu sudah pernah menyampaikan dan alasan tunangan kamu pun dapat kamu terima. Oke, kamu sudah menjawab pertanyaan dari saya dan sudah juga mendeskripsikan apa yang kamu rasakan. Jadi saya di sini ingin menjelaskan bahwa masalah kamu itu kamu merasa tidak nyaman dengan perilaku yang kamu lakukan tersebut, yaitu masih menjalin hubungan dengan masa lalu kamu. Karena di posisi lain kamu sudah bertunangan dengan calon suami kamu. Oke, saya ada satu teknik yang sepertinya cocok dengan permasalahan yang kamu alami sekarang. Kamu sekarang kan merasa ada rasa cemas gitu dengan tindakan yang kamu lakukan. Nah, coba
membayangkan jika hari ini kamu mengalami kecemasan karena kamu masih berhubungan dengan mantan atau masa lalu kamu, tetapi di posisi lain kamu sudah bertunangan dengan calon suami kamu. Nah, jika kamu tidak melakukan hal tersebut, bagaimana keadaan kamu saat ini? Jika saya tidak menghubungi mantan saya atau saya tidak mengiyakan ajakannya, mungkin sekarang saya akan yakin kepada diri saya sendiri, yakin sama calon suami saya juga, yakin sama calon tunangan saya, dan mungkin saya akan lebih mempersiapkan diri untuk jenjang pernikahan gitu Kak. Karena kan kalau misalnya saya tidak menghubungi mantan saya, mungkin memang saya akan lebih yakin pada diri saya sendiri, saya tidak bingung gitu. Karena kalau ada mantan saya kan, jadi saya bisa banget pikirnya ada dua. Oke, baik. Nah, coba kamu pertimbangkan jika kemarin kamu tidak merespon masa lalu kamu atau mantan kamu tersebut. Nah, bagaimana perasaan yang kamu alami saat ini? Jika saya tidak merespon mantan saya, mungkin sekarang saya lebih yakin kepada diri saya untuk lebih melanjutkan jenjang pernikahan kepada calon tunangan saya sekarang Kak. Oke, berarti kamu sudah tahu kan penyebab kecemasan kamu ini? Iya, udah tahu Kak. Kecemasan kamu ini disebabkan karena kamu telah melakukan tindakan yang kurang tepat, di mana kamu sudah bertunangan dengan calon suami kamu. Nah, dengan kata lain, kalau kamu sudah bertunangan itu tandanya kamu sudah yakin. Tidak mungkin seseorang melakukan pertunangan dengan keadaan yang tidak yakin atau terpaksa. Kalaupun ada, itu pasti sangat jarang sekali. Itu tuh kayak bisa disebabkan karena dipaksa orang tua. Tetapi kamu tidak kan? Enggak. Nah, sebelum kamu bertemu dengan mantan kamu ini, berarti kamu setuju kan bertunangan dengan calon suami kamu ini? Setuju Kak. Nah, ketika kamu dihubungi kembali oleh mantan kamu, disitulah kamu mengalami tindakan-tindakan yang kurang tepat untuk keadaan kamu saat ini. Nah, itulah penyebab kamu merasa cemas tadi kan. Nah, tadi itu kan telah kakak berikan pertanyaan keajaiban atau miracle question, yang dimana kakak menanyakan kalau kamu tidak melakukannya apa yang kamu rasakan. Nah, kamu tadi telah menjawab juga kan. Jadi bisa disimpulkan kalau kamu tidak melakukan tindakan tersebut atau tindakan berhubungan lagi dengan mantan kamu, otomatis kamu tidak akan mengalami kecemasan ini dan kamu akan yakin dan proses pernikahan kamu tetap berjalan dengan lancar. Baik, sekarang kamu bertanya kepada kamu apa yang kamu rasakan setelah kakak memberikan teknik miracle question ini. Saya rasakan saya tuh jadi tahu penyebab kecemasan saya itu ya dari saya sendiri, karena saya sudah merespon mantan saya tersebut. Itu yang membuat saya cemas dan merasa tidak yakin pada diri saya untuk melanjutkan pertunangan kepada calon suami saya. Saya sudah merasa kalau misalnya perlakuan saya itu kurang tepat. Oke, jadi kamu sudah paham ya apa itu penyebab dari kecemasan yang kamu rasakan. Oke, baik. Terima kasih kamu telah mau berpikir atau bertindak dengan cara lain. Oke, baik, dari statement yang kamu sampaikan tadi, kakak bisa mengambil kesimpulan kamu sudah paham apa yang kamu lakukan itu atau tindakan yang kamu lakukan itu kurang tepat. Jadi kamu ingin melakukan perubahan ke depannya, apakah begitu? Ya. Oke, baik. Karena sesi konseling kita sepertinya sebentar lagi akan berakhir, karena dari jawaban kamu tadi sudah menandakan kalau kamu sudah paham dengan permasalahan yang kamu hadapi. Nah, apakah kamu ada lagi yang ingin ditanyakan atau masih ada yang menjanggal di hati itu? Boleh disampaikan. Saya sudah paham sih Kak, kenapa saya tadi kurang tepat. Terus saya mau tanya satu hal, kan tadi ada problem di mana penyebab saya itu kurang sama suami saya, terus saya dengan mantan saya itu karena suami saya ini terlalu sibuk gitu Kak. Jadi misalnya kalau misalnya ini saya kan
nggak akan menunggu mantan saya lagi. Jadi kakak ada saran nggak hal apa yang harus saya lakukan supaya saya itu untuk meluangkan waktu free saya gitu, biar saya itu nggak mikirkan hal mantan saya terus. Oke, karena kamu yang meminta saya untuk memberikan jawaban dari pertanyaan kamu tersebut atau memberikan masukan ataupun arahan. Jadi saya di sini ingin menyampaikan ketika kamu merasa pasangan kamu sibuk dan itu memang tuntutan pekerjaannya kan, kamu bisa melakukan hal-hal yang positif gitu. Tidak harus berhubungan lagi dengan mantan gitu, dengan masa lalu, karena itulah yang bisa menyebabkan permasalahan-permasalahan yang tadinya nggak ada jadi ada gitu. Nah, yang dapat kamu lakukan itu bisa dengan melakukan me time dengan teman-teman sebaya, sesama perempuan gitu. Misalkan pergi ke toko buku bersama atau pergi hangout atau nonton gitu. Nah, itu tuh bisa menutup kesepian-kesepian ketika calon suami kamu sedang sibuk gitu. Dan kamu juga bisa melakukan lebih banyak me time dengan keluarga ketika calon suami juga tidak ada waktu gitu. Bisa dengan mengajak ayah ibu pergi makan gitu, dengan mengajak adik atau kakak gitu. Nah, satu lagi kamu juga bisa melakukan pekerjaan kamu. Ketika calon suami kamu sedang sibuk bekerja, kamu juga bisa mengembangkan minat dan bakat dari diri kamu atau mengeluarkan ide-ide baru seperti kamu misalnya ini passionnya jadi desainer. Nah, ketika kamu ada waktu luang dan kayak kesepian atau gabut seperti itu, kamu bisa melatih skill-skill kamu dalam membuat desain atau keahlian-keahlian lain gitu. Nah, itu sih saran dari saya untuk pertanyaan kamu tadi. Oke kak, sepertinya saya sudah menangkap saran dari kakak, tapi ada satu lagi nih kak, saya mau saya tanyakan. Nah, tadi kan saya sudah tahu kalau perbuatan saya itu kurang tepat, tapi di satu sisi itu saya kurang enak untuk mengatakan saya itu tidak berhubungan lagi sama mantan saya. Kalau menurut kakak, bagaimana cara saya mengatakan kepada dia untuk kita tuh kayak supaya jauh aja gitu, nggak terlalu dekat lagi. Oke, baik. Ada pertanyaan lagi dari kamu dan saya di sini juga izin menjawab ya. Kalau saran dari saya, ketika ya bagaimana cara kamu untuk meng-cut off hubungan dengan mantan tersebut, kamu bisa bilang baik-baik, di mana kamu bisa bilang saya posisinya di sini sudah bertunangan, jadi tidak baik kita terlalu dekat untuk saling pergi-pergi bersama, chatting-chatting terus, tapi jangan pula sampai menyakiti hati si mantan ini. Kamu bisa bilang dengan baik-baik dan jangan juga memutus silaturahmi. Kamu bisa menyampaikannya dengan cara baik-baik. Kamu bilang kita jangan terlalu intim berhubungan karena kamu paham kan posisi saya sekarang sebagai tunangan orang. Nah, bisa dibilang begitu ke dia. Nah, kamu juga bisa memberikan pemahaman kepada dia seperti kan kamu lagi sekontak gitu kan, mutual juga, kamu bisa kayak ngepost lagi foto pas pertunangan, ada kan yang bisa dipost, jadi dia tuh ngeliat kalau kamu tuh sekarang udah ditunang orang loh, udah diikat orang gitu. Nah, jadi dengan cara kamu menampilkan itu tuh dia juga bisa mikir gitu, oh iya ya, si Najmi ini dia udah tunangan, jadi dia tuh bisa membawa ke dirinya sendiri gitu loh. Jadi kamu bisa menyampaikannya dengan cara baik-baik dan tidak ada kesalahpahaman atau ketidakenakan lagi antara kamu dan mantan kamu gitu. Kak, baik. Sepertinya saran dari Kak tuh kalau akan saya coba, saya juga nanti akan coba menghubungi mantan saya dan ngomong saya baik-baik. Mungkin dia akan paham karena kan kami sudah dekat lama gitu kan. Dia juga sudah tahu saya tunangan. Mungkin kalau misalnya saya jelaskan kembali, dia pasti akan paham posisi saya seperti apa gitu. Saya juga akan mungkin menceritakan keresahan saya kalau misalnya saya dekat sama dia tuh, saya jadi bingung, saya jadi pokoknya segala macam lah gitu. Coba dia akan ngerti. Saya juga bakal melakukan saran dari kakak tadi untuk memakan minat bakat saya gitu. Kalau misalnya saya lagi kesepian atau gabut gitu. Terima kasih saya ucapkan kepada kamu telah menerima saran-saran dari saya. Dan ada satu lagi opsi nih tentang bagaimana cara kamu menyampaikan kepada mantan kamu tadi. Nah, jika respon
respon dia itu sepertinya kurang baik atau ada tindakan-tindakan yang kayak mengancam atau dia tidak mau memberikan jarak terhadap dia dengan kamu, nah kamu boleh kayak seperti ngeblok sosmednya dan jangan berhubungan lagi. Nah tapi itu dilakukan hanya ketika tindakan dia itu kayak menolak. Tetapi jika dia bisa menerima dengan baik, kamu bisa lakukan opsi yang pertama tadi. Ya, kalau misalnya respon dia seperti itu, kayak mungkin dia merasa dia nyaman sama saya, terus dia mau menjauh, mungkin saya bisa blok kontaknya. Saya juga kebetulan ada kontak WA dan IG-nya, saya akan blok. Kalau misalnya dia bisa berpikir jernih, dia bisa menerima, mungkin kalau bisa tetap berteman baik. Terus saya juga akan kenalkan dia sama calon suami saya. Oke, baik. Sepertinya dari jawaban dan juga dari apa yang kamu sampaikan, kamu telah paham atas inti permasalahan yang kamu rasakan. Nah, konseling ini bisa kita akhiri. Apabila nanti kamu ada merasa kejanggalan gitu dari hasil konseling hari ini, atau ada hal yang kurang nyaman terhadap diri kamu, kita bisa melakukan konseling lagi untuk besok gitu. Kita bisa mengatur janji lewat WA. Nanti kalau ada apa-apa kabari saya saja dan kita akan melakukan konseling lagi. Oke Kak, nanti kalau misalnya insya Allah kalau misalnya saya sudah melakukan saran dari Kakak, saya sudah memberitahukan mantan saya itu, terus kalau misalnya ada hal-hal yang Kakak bingungkan, saya akan kembali kontak Kakak dan insya Allah saya mau konseling lagi gitu untuk anak lagi. Iya, kita atur janji saja ya. Kita bisa melanjutkan mengatur janjinya di WA karena kita sudah saling kontakkan di WA. Oke, terima kasih saya ucapkan kepada kamu telah mau berkonseling dengan saya, telah mempercayakan saya untuk melakukan konseling terhadap permasalahan yang kamu rasakan. Oke, saya mau bilang satu sama kamu, tetap semangat. Jangan biarkan masalah itu membuat kita menjadi down. Jangan biarkan masalah itu membuat kita berlarut, karena sejatinya semua manusia itu memiliki permasalahan gitu. Jadi tetaplah bersikap positif dan cari bantuan yang tepat untuk bisa mengatasi masalah yang kamu rasakan. Iya Kak, saya juga berterima kasih karena Kakak juga mau meluangkan waktu untuk mendengarkan permasalahan saya, juga bersedia memberikan saya saran dan memberikan saya pesan. Nanti saya akan gunakan saran dan pesan tersebut untuk kehidupan saya, insya Allah. Nanti kalau misalnya saya masih ada bingung, saya akan kontak Kakak. Saya percaya saran-saran dari Kakak bisa berubah saya ke arah yang baik. Oke, terima kasih ya. Oke, kita akhiri konseling ini. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Ya, hati-hati.